Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan bersama mengupas surah urutan ke-12 sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran. Di dalam mushaf itulah dia surah Yusuf. Surah Yusuf tidak dikenal ada nama lain yang disematkan untuk surah ini selain nama surah Yusuf. Hal ini tentunya sangat wajar. Surah yang terdiri dari 111 ayat ini tidak mengangkat pembahasan tentang sosok siapapun di dalamnya selain kisah yang mana tokoh utamanya adalah Yusuf alaihissalam. Surah ini sebagaimana kita lihat dari gaya bahasanya, tema pembahasannya, maka ia tergolong ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Secara spesifik para ulama memperkirakan surah Yusuf ini turun pasca tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah tahun kesedihan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tahun ke-10 kenabian, di mana 3 musibah datang bertubi-tubi menimpa Rasulullah. Diawali dengan wafatnya pamannya Abu Talib, yang selama awal perjuangan dakwah Rasulullah bisa dikatakan Abu Talib lah yang jadi benteng Nabi. Karena Abu Talib lah maka pemuka-pemuka Quraisy tidak berani untuk bersikap berlebihan menggunakan kekerasan untuk menghadang dakwah Rasul. Belum lagi sampai 10 hari meninggal sang istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Kalau cerita peran Khadijah di awal dakwah, tak ada yang lebih berperan mensupport Rasulullah melebihi Khadijah. Bagaimana ketika Muhammad pulang dari gua Hira dalam kondisi ketakutan minta diselimuti, disitulah Khadijah sebagai potret istri luar biasa. Dia tenangkan suaminya untuk kemudian dibawanya kepada pamannya Waraqah bin Naufal, sehingga Nabi sadar dia adalah nabi terakhir dari serangkaian nabi-nabi sebelumnya yang telah Allah utus kepada umat manusia. Peristiwa ketiga, di saat Nabi masih berduka, 2 orang terbaik ini meninggal dunia. Rasulullah ketika berdakwah ke kota Taif di utara Mekah,
Justru Nabi juga jadi bulan-bulanan masyarakat di sana. Jangankan diberikan kesempatan menyampaikan 1-2 ayat, justru dikerahkan anak-anak budak, diprovokasi untuk melempari Rasulullah dengan batu. Maka kisah yang begitu terkenal, Nabi keluar dari kota Taif dalam kondisi terluka, duduk di bawah pohon kurma. Di situ datang malaikat Jibril. Muhammad, kalau kau perintahkan sekarang, kutimpakan gunung Akhshabin kepada penduduk Taif. Tapi di situ momen Rasulullah begitu tabah, begitu sabar, dan salah satu setawar sedingin yang Allah berikan kepada kekasihnya diturunkan kepada Rasulullah surah Yusuf. Karenanya jamaah rahimakumullah, siapapun orang yang dalam kondisi galau, dalam kondisi sedih, dalam kondisi berduka, dia baca surah Yusuf sambil merenungkan pesan dan makna yang Allah sampaikan dalamnya. Kecuali setelah membaca surah ini, kita akan mendapatkan semangat baru untuk bangkit. Kenapa? Karena kalau ingin diangkat apa sebenarnya tema, sebagian orang ketika ditanya apa tema surah Yusuf, dibilangnya kisah Yusuf. Itu tidak betul. Karena kisah di sini bukanlah tema. Kisah itu hanyalah ibarat kendaraan yang digunakan Allah untuk menyampaikan sebuah tema. Temanya apa? Temanya kalau kita renungkan adalah konsekuensi dan buah dari kesabaran. Jadi orang yang bersabar, apalagi ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah, banyak musibah, kadang-kadang mulai orang mengatakan sabar pun ada batasnya. Baca surah Yusuf supaya engkau mendapatkan kekuatan baru untuk meyakini kesabaran tanpa pamrih itulah yang akan menghantarkanmu kepada puncak kesuksesan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Dua ayat pertama cerita tentang Quran. Apa kata Allah? Alif lam ra. Itu adalah ayat dari satu kitab suci yang jelas. Kami turunkan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar kamu berpikir. Jamaah rahimakumullah, ayat ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan apa hikmah. Kenapa dari begitu banyak bahasa yang ada di muka bumi, Allah pilih bahasa Arab. Allah sampaikan kitab sucinya yang terakhir, yang bukan hanya diturunkan untuk satu bangsa atau satu kaum, tapi untuk seluruh umat manusia. Kalau Injil turun dalam bahasa Suryani, wajar, karena memang turun hanya untuk satu kaum yang ketika itu pakai bahasa Suryani. Begitu juga Taurat ketika diturunkan dalam bahasa Ibrani, maka wajar, karena umat yang ditujukan kepada mereka kitab suci tersebut memang berbahasa Ibrani. Namun saat ini ada ratusan bahasa yang dimiliki manusia. Dari mulai bahasa yang memiliki aksara sampai bahasa yang tak ada aksaranya. Begitu banyak. Dan Allah pilihkan turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kau berpikir, kata Allah. Dan dalam
ilmu linguistik, ilmu bahasa. Bahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bahasa itu adalah wadah berpikir. Makanya kalau ada satu bangsa ingin menjajah bangsa lain, yang pertama dirubahnya bahasa. Untuk apa? Supaya bangsa terjajah mikir seperti penjajah. Tapi coba bayangkan, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Untuk apa? Supaya kau berpikir. Sebagai perbandingan, jamaah rahimakumullah, dari begitu banyak bahasa dunia saat ini, penelitian menunjukkan bahasa dunia yang paling banyak memiliki kosakata adalah bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab itu paling kaya. Walaupun tak semua kosakata bahasa Arab dipakai dalam Al-Quran. Ketika kosakata tertentu dipakai dalam Al-Quran, berarti kosakata itu istimewa. Dijadikan Allah untuk mewadahi pesan yang ingin disampaikannya kepada umat manusia. Tapi coba kita bandingkan antara bahasa dengan kosakata terbanyak, bahasa Arab. Diperkirakan berapa jumlah kosakata dalam bahasa Arab. Tidak berlebihan dikatakan kosakata dalam bahasa Arab jumlahnya lebih dari 2 juta kosakata. Sedangkan bahasa terdekat yang memiliki kosakata terbanyak nomor 2 itulah bahasa Inggris. Jumlahnya bisa dikatakan kurang dari, jauh sekali. Kalau dikatakan setengahnya kosakata bahasa Arab nggak sampai. Makanya salah satu problematika yang dihadapi saat ini ketika ada upaya untuk menerjemahkan Al-Quran, sepakat para ulama, Al-Quran sendiri tidak dapat diterjemahkan. Pengertiannya apa? Kalau kita mau cari satu kosakata, kita cari padanannya di bahasa lain. Banyak bahasa Al-Quran tak kita temukan dalam bahasa yang lain. Yang mungkin untuk kita terjemahkan adalah terjemahan penafsiran Quran. Ketika kita tafsirkan Quran secara global, itu yang diterjemahkan mungkin. Tapi kalau bahasanya dicari kosakata tandingan dalam bahasa lain, kita tak temukan. Inilah salah satu alasan berapa banyak kosakata dalam Al-Quran yang kemudian diserap menjadi bahasa serapan, kata-kata serapan dalam bahasa-bahasa masyarakat dunia Islam. Kalau ditanya ruh, apa terjemahan ruh? Dalam bahasa Indonesia tak ada, dalam bahasa Urdu tak ada, dalam bahasa Turki tak ada, dalam bahasa apapun. Begitu juga dengan banyak kata lainnya. Jadi dipilihnya bahasa Arab, kenapa? Bahasa ini kaya. Dalam, kalau kita kaitkan dengan teori tumbuh kembang anak, dianggap seorang anak itu punya intelijensia yang tinggi. Tolok ukurnya apa? Berapa banyak kosakata yang dikuasainya sampai tahapan usia tertentu. Jadi orang pandai itu bukan karena hafal matematika atau apa, hafal kosakata dia. Usia 3 tahun berapa banyak kosakata? Usia 4 tahun berapa banyak? Termasuklah usia 20 tahun berapa banyak kosakata yang dia punya. Kenapa? Semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin terwadahi kita mampu berpikir. Jamaah rahimakumullah. Setelah pembuka ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dengan mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami wahyukan kepadamu Muhammad sebaik-baiknya kisah. Jadi kisah Yusuf ini ada begitu banyak kisah dalam Quran,
Tapi kisah itu enggak Allah namakan ahsanul qasas. Tapi surah Yusuf dengan kisah Yusuf di dalamnya, walaupun cuma kisah tunggal, tidak ada kisah nabi lain selain Yusuf, tapi dinamakan sebagai ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah. Ini menarik untuk dikaji. Kenapa kisah Yusuf dianggap sebagai sebaik-baiknya kisah? Ada banyak jawaban dan penjelasan yang disampaikan para ulama. Pertama, ada yang mengatakan kisah Yusuf sebaik-baiknya kisah karena itu satu-satunya kisah yang utuh disampaikan dalam satu surah. Kisah Musa disebutkan dalam 17 surah, tapi tiap surah hanya menampilkan episode tertentu. Episode Musa dikejar Fir'aun, episode Musa duel dengan tukang sihir, tapi nggak digabung di satu tempat. Begitu juga kisah Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Nuh, tersebar. Kisah Nabi Adam. Tapi Yusuf dalam 111 ayat dari awal sampai akhir cerita Yusuf, dan kisah yang sama tak diulang di tempat lain. Ini alasan. Dan orang Arab ketika diturunkan Al-Quran, mereka tidak terbiasa dengan sastra dalam bentuk kisah. Orang Arab itu terbiasa dengan syair, buat kasidah, buat syair. Tapi dalam bentuk kisah, lebih banyak kisah-kisah yang dikonsumsi orang Arab itu datang dari Persia, datang dari India, datang dari Romawi. Dan orang Arab tak terbiasa kisah panjang. Maka ketika turun surah Yusuf, disebutkan dalam riwayat, tidak ada satupun surah ketika turun memberikan dampak besar, membuat banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam melebihi dampak yang diberikan oleh surah Yusuf. Kenapa? Karena mereka mendengar, tertarik mereka. Biasanya Quran gak pernah kisahnya panjang-panjang, ini panjang sekali. Dan bukan hanya itu, mereka membandingkan dengan kisah yang ada dalam Taurat, dan nampak kisah itu juga sejalan. Maka ini sebab berimannya banyak dari golongan ahlu kitab. Ada yang mengatakan kedua, alasan kenapa kisah Yusuf ini kisah terbaik. Sebagian ulama mengatakan karena dalam kisah ini terekam beragam aspek kehidupan manusia di zaman itu dan dipadukan dengan bitu api. Ada cerita keluarga, ada cerita masyarakat, ada cerita rakyat jelata, ada cerita keluarga istana, ada cerita pasar, ada cerita penjara, ada cerita intrik politik, ada juga cerita krisis ekonomi. Semua aspek kehidupan lengkap di kisah ini. Sehingga kisah ini kalau dibaca betul-betul mampu memberikan inspirasi kepada yang membacanya dan mentadabburinya. Biasanya kisah itu hanya satu aspek saja. Ini semua aspek. Ibaratnya paket komplit. Nah, itulah kisah Yusuf alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan kisah ini paling menarik. Kenapa? Termasuk kisah ini adalah sebaik-baiknya kisah. Karena kisah ini dari awal hingga akhir kita rasakan keterkaitan dan ketersambungan, dan semuanya konsisten menyampaikan satu pesan. Kadang-kadang Nabi Musa dengan episode kisahnya yang banyak, tiap episode itu punya pesan yang berbeda. Tapi kisah Yusuf konsisten menyampaikan satu pesan. Apa itu? Pentingnya bersabar. Dan orang yang bersabar akan memetik buah kesuksesan dari kesabarannya. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat
Kisah dimulai lewat peristiwa di mana Yusuf kecil bermimpi di malam hari. Di pagi hari Yusuf bercerita pada ayahnya, "Wahai ayahku, tadi malam aku mimpi." "Apa mimpimu?" "Kulihat matahari, bulan, 11 planet, semuanya sujud padaku." Ketika itu ayah berkata, "Anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini sama abang-abangmu. Nanti dikerjai kau." Pertama, awal kisah ini menggambarkan kepada kita, setiap orang besar, apalagi mereka itu adalah para anbiya. Ada istilah dalam akidah Islam, kejadian menakjubkan yang dialami oleh seorang calon nabi itu pertanda. Kalau Nabi Muhammad dulu katanya saat diberikan susu oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad pernah dibelah dadanya oleh malaikat. Ini kan kejadian luar biasa. Ditengok oleh saudara sepersusuan yang lain, takut semuanya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa masih bayi sudah ngomong. Tapi Yusuf alaihissalam lewat mimpi tadi, ini adalah tanda yang Allah berikan, dan itu ditangkap betul oleh sosok Yakub alaihissalam. Makanya cepat dia bilang, "Putraku, jangan kau ceritakan sama orang." Dan para ulama mengatakan, walaupun kita diperintahkan di surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kalau dapat nikmat kasih tahu orang banyak. Tapi perintah umum ini dibuat pengecualiannya lewat kisah Yusuf. Apa itu? Tapi kalau kau tahu nikmat yang Allah berikan kepadamu, sekiranya kau sampaikan kepada orang, muncul hasad dan dengki orang kepadamu, maka kau usah kasih tahu. Ya. Jadi kita pun ketika dapat nikmat tengok-tengok orang juga. Ini kira-kira kalau kita sampaikan nikmat itu, dia pun termotivasi, boleh. Tapi kalau kita sampaikan nikmat Allah untuk kita, malah semakin membuat dia dengki dan hasad kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Yakub, jangan sampaikan sama abang-abangmu. Apa yang terjadi? Firasat seorang nabi, seorang ayah, ternyata betul. Suatu ketika abang-abangnya buat sebuah konspirasi. Ini ayah kita asik peduli sama Yusuf aja. Jamaah rahimakumullah. Sebagian orang kemudian menyalahkan Yakub dengan mengatakan, "Loh, Yakub ini kok pilih kasih sama anaknya?" Kita harus sampaikan bahwasanya semua nabi pada dasarnya terpelihara dari sifat-sifat tercela. Kalau ada sifat gak adil, itu tercela. Tapi harus dipahami, Yakub alaihissalam ayah yang adil. Tapi keadilan yang dituntut dalam agama apa? Keadilan dalam konteks material. Keadilan dalam konteks hati dan cinta itu di luar kuasa manusia. Kenapa? Hati manusia ini dalam genggaman Allah. Allah bolak-balikkan hati. Kadang-kadang kita yang mengajar lebih suka murid A daripada murid B. Tapi dalam memperlakukan mereka harus adil. Makanya para ulama mengatakan, walaupun Yakub nampak lebih condong pada Yusuf, ini kecondongan yang tak pantas untuk disalahkan. Kenapa? Karena Yakub pun tak bisa mengontrol hatinya. Sama seperti Nabi Muhammad punya 11 istri, saat poligami. Tapi Nabi Muhammad nampak oleh istri yang lain sangat condong kepada Aisyah. Bukan berarti Nabi tak adil. Apa buktinya? Jatah malam dibagi rata. Tapi apa yang Nabi Muhammad doakan selesai membagi jatah para istrinya? Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang paling adil sebisaku. Jangan kau hukum aku
terkait hal-hal di luar kuasa. Jadi seorang ayah seperti Yakub ini bukan berarti dia tak peduli, semua sayang sama anaknya. Cuma begitulah kadang-kadang anak suka membanding-bandingkan. Ini kok sama Yusuf senang kali. Akhirnya apa? Muncullah konspirasi. Kita ajak Yusuf pergi sama kita. Untuk kemudian apa? Kita kerjain. Akhirnya abang-abang Yusuf datang. Ayah, kami mau main keluar kota. Kami mau bawa Yusuf. Sang ayah mengatakan, tak usahlah kalian bawa Yusuf, nanti dimakan serigala. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya percayakan aja sama kami jaga adik kami. Akhirnya dengan berat hati sang ayah melepaskan anaknya untuk berangkat. Ternyata mereka menangkap ini kesempatan emas. Dibawalah ke tempat yang jauh dari tempat yang biasa dilalui orang. Nampak di situ ada sebuah sumur tua. Dibuka baju Yusuf, dikoyak-koyak baju itu. Adiknya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam sumur. Diperkirakan oleh para sejarawan usia Yusuf saat dimasukkan ke dalam sumur 6 tahun. Apa yang terjadi? Setelah dikoyak bajunya, orang itu bunuh seekor serigala, darah serigala ditaruh di baju adiknya. Datanglah mereka, faja'u abahum isya'an yabukun. Mereka datang di sore hari sambil nangis. Oh ya, adik kami Yusuf dimakan serigala. Namun yang menarik jamaah rahimakumullah, ayahnya sudah katakan nanti dimakan serigala, tapi justru mereka mengatakan adik kami dimakan serigala. Seakan-akan gak ada alasan lain gitu ya. Tidak ada alasan lain untuk menutupi kebohongan yang mereka buat. Tapi apa yang terjadi? Betapa mudah bagi Yakub alaihi salam untuk mengetahui berita itu adalah berita dusta. Dilihat dari darahnya, dilihat dari cara koyak pakaiannya, dilihat akhirnya tahu. Tetapi disinilah potret pertama bagaimana di satu sisi Yusuf sabar berada dalam sumur tua, ayahnya pun sabar. Yakub tidak marahi abang-abangnya, diam saja dia sudah tahu ini memang kalian kerjain adik kalian. Tapi dengan penuh kepasrahan, apa kata Yakub? Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabarlah dengan sabar yang indah. Kata-kata sabrun jamil menunjukkan ada sabar yang gak indah. Kalau Allah katakan sabarlah dengan sabar yang indah, berarti ada sabar yang gak indah. Ditafsirkan sabar yang indah, as-sabrul ladzi la syakwa fi. Kesabaran yang tak disertai dengan keluhan. Itulah sabar yang indah. Kalau ngeluh sama Allah, jangan ngeluh sama manusia. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, tak ada kabar. Ya sudahlah, Yakub hanya pasrah kepada Allah, walaupun hatinya sedih. Di sisi lain, Yusuf yang berada dalam sumur tua, qadarullah. Apa yang terjadi? Dia sabar, dia pasrah atas kejahatan abangnya. Kafilah dagang yang lewat di sana biasanya nggak pernah lewat jalan itu, tapi qadarullah, Allah yang giring supaya lewat jalan itu. Dan mereka kekurangan air, nampak ada sumur tua. Akhirnya mereka mengutus seorang untuk mengambil air dari sumur tua itu. Betapa terkejutnya ketika diangkat timbanya, ternyata keluar seorang bocah yang begitu tampan dan begitu rupawan. Akhirnya dibawalah bocah itu untuk kemudian dibawa dari Palestina ke Mesir untuk diperjualbelikan sebagai budak. Sampai di Mesir, nampak ada utusan dari menteri yang mencari budak baru. Nampak ada ini, walaupun tampan, putih, ganteng, tapi disebutkan dalam Quran, fasharauhu bisamanin bakhsin. Dibelilah Yusuf dengan harga yang murah.
Dibawalah. Bayangkan beberapa hari lalu dalam kegelapan sumur tua, seketika Yusuf dibawa ke dalam istana menteri. Bukan sekedar apa, dia tidak lagi diangkat sebagai budak, dimerdekakan, bahkan diangkat seperti anak angkat. Anak angkat bagi menteri. Betapa nasib manusia itu cepat kali berubah. Kita nggak pernah tahu. Kalau dibayangkan orang dalam sumur, ini hitungan nunggu kapan malaikat Israel datang menjemput. Seketika tiba-tiba masuk di tempat yang begitu mewah. Tapi kalau ujian di alam sumur, ujian kesabaran akan kegelapan dan ketakutan, kesabaran atas kejahatan orang terdekat yang menzalimi, tapi justru masuk ke dalam istana, Yusuf dihadapkan dengan ujian yang berbeda. Tapi tetap ada ujian. Yusuf tumbuh besar menjadi seorang remaja yang tampan dan ganteng. Akhirnya mak angkatnya pun begitu tertarik terhadap anak angkatnya. Makin besar Yusuf, makin ibu angkatnya itu berharap, kayak manalah aku sama anak angkatku ini gitu ya. Dan tampak rumah tangga menteri tadi, rumah tangga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, menteri yang jadi ayah angkat Yusuf adalah seorang dayus. Apa itu dayus? Seorang suami yang memang tidak ada lagi rasa cemburunya sama istrinya. Seakan-akan ayat dan kisah ini ingin menceritakan, begitulah potret kalangan atas, kalangan menteri, kalangan bangsawan. Istrinya pergi sama laki-laki lain, biar aja, seperti tidak ada lagi rasa cemburu. Hingga puncaknya wanita yang jadi ibu angkat Yusuf, yang kemudian dalam kitab suci terdahulu dinamakan dengan Zulaikha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Makin memuncak nafsu birahi sosok Zulaikha, hingga ketika Yusuf masuk kamarnya dikuncinya cepat, ditutup semua, digembok. Bukan hanya itu, Zulaikha datang, hitulak, aku pasrahkan diriku untukmu. Coba bayangkan, bagi orang yang tak punya iman, ini kesempatan luar biasa ini, kan gitu kan? Wanita cantik, tak ada yang lihat, semua tertutup. Tapi sekali lagi konsistensi sosok Yusuf dengan keimanan dan kesabarannya. Apa kata Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Lebih baik aku masuk penjara daripada aku dipaksa berzina. Jamaah rahimakumullah. Dari sini para ulama mengatakan, cinta itu dua macam. Ada cinta yang dibangun atas akal dan pemikiran. Ada cinta yang sekedar dibangun atas dorongan indrawi. Kadang-kadang kita suka sesuatu. Kenapa? Karena enak dipandang, enak dipegang, enak didengar. Cinta yang dibangun di atas fondasi indrawi, ini cinta yang rendah. Tapi cinta yang dibangun di atas pertimbangan akal, itulah cinta yang tinggi. Ketika Yusuf mengatakan, lebih baik penjara lebih kucintai daripada berzina. Apa artinya? Yusuf menaikkan level cintanya, tidak lagi sekedar cinta dilandaskan kepada panca indera yang ada, tapi dia renungkan, kalau aku berzina, pertama Allah murka. Dia pilih. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf mencoba berlari, dikejar oleh Zulaikha, hingga koyaklah baju Yusuf di bagian belakang. Seketika pulang menteri ke rumah, dia lihat kamar sudah terkunci, didobrak. Nampaklah Yusuf dan Zulaikha berdua aja. Maka kemudian apa yang terjadi? Dijadikanlah kamar itu TKP. Datanglah kemudian orang yang memutuskan siapa yang salah, Yusuf atau Zulaikha.
Teori yang dipakai apa? Kalau yang koyak baju Juleha, berarti Yusuf yang salah. Berarti dia maksa ingin memperkosa Juleha. Tapi kalau yang koyak baju belakang Yusuf, bukan baju depannya, berarti Juleha yang salah. Bukti-bukti menunjukkan Yusuf terbebas dari segala tuduhan. Karena yang koyak baju belakangnya, artinya Yusuf lari, ditarik oleh Juleha. Kalau baju depan Yusuf yang koyak, kemungkinan Juleha itu ingin mempertahankan diri dengan mengoyak baju Yusuf. Tapi yang terjadi jamaah rahimakumullah, ternyata walaupun bukti menunjukkan Yusuf tak bersalah, tapi Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara demi menjaga reputasi menteri dan istrinya. Dan yang paling menyesakkan dada adalah dimasukkan Yusuf ke dalam penjara tanpa proses hukum. Tiba-tiba udah masuk aja. Tapi jamaah rahimakumullah, bagaimana sebuah mutiara mau ditong sampah pun dia tetaplah mutiara. Bagaimana sebuah berlian di dalam lumpur pun tetaplah dia berlian. Kualitas karakter Yusuf tampak bahkan ketika dia dalam penjara. Akhirnya apa? Yusuf disenangi semua orang, hingga suatu ketika Yusuf dimasukkan dalam sel, udah ada 2 orang di situ. Dan keduanya melihat Yusuf ini tak pantas masuk penjara nih, baik kali orangnya ini. Akhirnya pada suatu malam keduanya bermimpi dan mereka lantas bertanya kepada Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Mukamu muka orang baik Yusuf. Tolonglah kau tafsirkan mimpi kami. Tahanan pertama, dia bermimpi di atas kepalanya ada roti dan datang burung gagak memakan roti itu. Tahanan kedua bermimpi dia memeras anggur untuk dibuat minuman untuk raja. Yusuf mengatakan, yang mimpi ada kepalanya ada roti dimakan gagak, nah, kau bentar lagi kena hukuman gantung. Ya, sedangkan yang memeras anggur, kau sebentar lagi promosi, dibebaskan dari penjara, bahkan jadi pelayan terdekat raja. Dan Yusuf berkata, kalau kau nanti dah bebas, jangan lupa bisikkan namaku sama raja. Jadi zaman dulu pun sudah ada bisik-bisik itu. Jadi kalau gol nanti si Fulan menang, jangan lupa bisikkan namaku. Dari zaman dulu sudah ada modul bisik-membisik itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Di sisi lain, raja bermimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Dan mimpi itu berulang beberapa malam, membuat raja tidak tenang. Dia panggil para penasihat. Aku mimpi, coba apa maksud mimpiku ini? Yang terjadi jamaah rahimakumullah, tahanan mantan teman Yusuf yang sudah lepas tadi, akhirnya dia bisik, "Raja, kalau nggak ada yang tahu penafsiran, aku tahu ada orang yang pandai menafsirkan mimpi." "Siapa?" "Ada kawanku di satu sel." "Siapa namanya?" "Yusuf." "Kalau gitu tanyakan sama dia, apa arti mimpi?" Datanglah tadi kawan yang sudah bebas, dia tanya sama Yusuf, "Yusuf, apalah arti mimpi raja tadi?" Yusuf mengatakan, "Ini mimpi raja menggambarkan peristiwa 15 tahun ke depan." "Hah? 15 tahun ke depan?" "Ya. Akan datang 7 tahun pertama surplus, hasil bumi, hasil panen banyak. Tapi datang 7 tahun berikutnya defisit, kekeringan, paceklik. Kalau mau selamat di 7 tahun krisis, pandai-pandailah mengelola kelebihan yang ada di 7 tahun. Nanti setelah 7 tahun datang balik siklus ekonomi yang baik." Akhirnya teman Yusuf itu ceritakan, raja tertarik. Coba bawa dia kemari, aku mau tanya langsung sama dia. Aku nggak mau jawabannya lewat perantara. Tapi jamaah rahimakumullah, yang paling menarik apa?
Ketika Yusuf didatangi temannya tadi, raja memanggilmu, kau keluar penjara. Yusuf nolak untuk keluar. Apa kata Yusuf? Aku nggak mau dibebaskan tanpa dibersihkan nama baikku. Aku masuk penjara tanpa proses hukum. Nggak ada tuduhan yang jelas untukku siapa apa. Akhirnya apa? Dibuka lagi kasus yang lama. Karena Yusuf menolak untuk keluar penjara sebelum nama baiknya dibersihkan. Dan inilah, coba jamaah rahimakumullah, kebenaran itu walaupun membutuhkan waktu yang lama, tapi tetap akan menemukan jalannya untuk terungkap. Kecurangan itu cepat atau lambat pasti semua akan terkuak. Banyak rahasia-rahasia perang dunia pertama 30 tahun kemudian baru ketahuan. 50 tahun kemudian baru ketahuan. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto setelah meninggal, oh ini rahasianya dulu. Artinya apa? Kebenaran tetap akan menemukan jalannya untuk muncul. Yang terjadi apa? Raja mendesak, dibuka persidangan. Dipanggillah Zulekha, dipanggil juga lah mak-mak arisan, ya, tim PKK zaman itu, ya, yang ikut berkonspirasi bersama Zulekha. Akhirnya mereka semua, Yusuf tak bersalah, akulah yang menggodanya. Setelah bersih nama baik Yusuf, dia pun dikeluarkan. Dan menghadapi krisis yang begitu berat, Yusuf menawarkan dirinya. Wahai raja, angkat aku sebagai penanggung jawab untuk menghadapi krisis itu. Inni hafizun alim. Aku orang yang amanah dan orang yang punya intelektualitas dan kapabilitas untuk urusan ini. Jamaah rahimakumullah. Kisah ini menunjukkan kepada kita apa? Bayangkan Yusuf, seorang Bani Israel, tinggal di Mesir. Dia minoritas di sana. Dia bukan sebangsa dengan raja. Tapi raja mengamanahkan dia untuk jadi pejabat. Artinya apa? Rekayasa Allah di atas rekayasa manusia. Kira-kira kalau Yusuf tak masuk sumur, kira-kira sampai ke Mesir nggak? Enggak. Ya, enggak sampai ke Mesir. Tapi itulah, kadang-kadang kita cepat kali mengeluh sama Allah karena pandangan kita terbatas. Tiba-tiba dipecat, tiba-tiba dikhianati, langsung kita merajuk, langsung kita marah. Padahal itu cara Allah. Semakin kau sabar dan komit, Allah ingin angkat kau sampai pada puncak yang tak terbayangkan orang kau sampai ke sana. Bayangkan seorang Bani Israel jadi pejabat di Mesir yang bangsanya bangsa Kipti, Koptik, bukan bangsa. Artinya apa? Kaum minoritas jadi pejabat. Yang lebih aneh lagi, Yusuf seorang Muslim, rajanya orang musyrik. Tak terbayang. Tapi begitulah jamaah rahimakumullah. Kalau Allah sudah menetapkan, ya mungkin kalau disiapkan, ini kita siapkan 20 tahun kemudian Yusuf jadi pejabat. Kalau diserahkan urusan itu sama manusia, nggak jalan itu. Tapi Allah lewat rekayasanya. Makanya kalau kita lihat, kalau memang itu adalah haknya seseorang, nggak sekarang akan sampai juga ke situ. Mau gimana pun dihalangi, tetap sampai ke situ. Lewat caranya. Cara Allah mencakup semua cara manusia. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir dari kisah ini menarik. Terjadi krisis bukan hanya di Mesir, tapi juga di negara tetangga, Palestina, hingga akhirnya abang-abangnya datang bawa proposal. Dari jauh Yusuf kenal nih, ini abang-abangku yang buangku dulu nih. Abangnya tak kenal lagi sama Yusuf. Mereka mengatakan, tolonglah Tuhan, kami perlu makan, minta gandum bantuan. Ketika itu Yusuf nanya, berapa orang di rumah kalian? Kami 10, ada bapak kami, ada adik kami lain. Dibilang Yusuf, kalau begitu
aku tak akan kasih kecuali yang datang saja. Kalau adik kalian mau dapat jatah, suruh bawa kemari. Ayah kalian suruh bawa kemari. Dikatakan ayah kami dah buta, udah tua. Digambarkan jamaah rahimahumullah dalam beberapa riwayat, masa jarak antara Yusuf dibuang sampai Yusuf jadi pejabat itu kurang lebih 40 tahun. Bayangkan kadar kesabaran 40 tahun itu. 40 tahun. Hingga pada akhirnya kali pertama dikasih jatah yang sedikit, kemudian setelah habis abang-abangnya datang lagi bawa adiknya. Ketika Yusuf lihat ada adiknya Bunyamin, Yusuf pun membuat sebuah trik. Apa itu? Dalam guni yang mereka bawa dimasukkanlah piala raja, supaya ada alasan Yusuf menahan adiknya tak dibawa pulang. Ketika mereka sudah menerima bagian dari gandum, akhirnya diumumkan raja kehilangan piala. Siapa yang ditemukan dalam karungnya piala, dia ditahan. Akhirnya dicari, ketahuanlah piala itu dimasukkan secara sembunyi-sembunyi oleh anggota Yusuf ke karung adiknya Bunyamin. Akhirnya adiknya pun ditahan. Ketika itu dikatakan, ini adik kalian tak bisa bawa pulang. Kalau mau bawa pulang, bawa ayah kalian. Bawa ayah kalian kembali. Tapi sebelum membawa ayahnya, Yusuf memberikan pakaiannya. Tahu kalian siapa aku? Kata Yusuf. Enggak, aku Yusuf, adik kalian. Wah, kau Yusuf? Wah, luar biasa kau Yusuf, jadi pejabat sekarang. Ya, bagaimana kondisi ayah? Dia buta. Bawakan bajuku ini, ciumkan bajuku ini ke ayah. Fartadda basira, niscaya ayah akan bisa melihat lagi. Akhirnya pulanglah adiknya. Dibawalah ayahnya, dibawa ke Mesir. Itulah kisah perpindahan dan migrasi Bani Israel dari yang sebelumnya tinggal di Palestina pindah ke Mesir. Kenapa pindah ke Mesir? Karena Yusuf, anak Yakub, itulah Israel, diangkat jadi pejabat di sana. Tapi jamaah rahimakumullah, penutup yang paling menarik, setelah ayahnya sampai, ayahnya nanya, Yusuf, apa aja yang kau alami selama ini? Yusuf hanya bercerita tentang dia dimasukkan ke penjara, tapi dia tak cerita sedikit pun dia dimasukkan ke dalam sumur. Padahal kalau ditanya, mana lebih berat, masuk sumur atau masuk penjara? Tentunya masuk penjara lebih, masuk sumur lebih berat. Usia 6 tahun. Kenapa tak diungkit Yusuf? Tidak ingin melukai hati abang-abangnya lagi. Makanya pesan surah ini, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha zu fadlin azim. Siapa yang bertakwa, yang bersabar, Allah itu punya karunia yang besar. Demikian apa yang menjadi intisari dan pesan dari surah Yusuf. Mengingat waktu Isya telah masuk, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innaka antal alimul hakim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.